Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danti Indrianingrum. Saya merupakan mahasiswa Biologi Universitas Indonesia yang mengikuti mata kuliah Komunikasi Sains. Kali ini saya akan melakukan interview mengenai resistensi antibiotik ditemani oleh teman saya. Saya Fatia Radnadila, saya mahasiswa dari Politeknik Statistika STIS. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan mulai interviewnya mengenai resistensi antibiotik. Menurut kamu, antibiotik itu apa sih, dan resistensi antibiotik itu apa? Jadi menurut saya kalau antibiotik itu sendiri itu sejenis obat, sedangkan resistensi antibiotik itu kebal terhadap antibiotik. Saya setuju dengan jawaban kamu. Antibiotik itu merupakan obat yang digunakan untuk penyembuhan atau mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi dari si bakterinya. Nah, sedangkan resistensi antibiotik itu merupakan kondisi di mana si bakterinya itu tidak mampu dimatikan oleh si antibiotik. Terus menurut kamu permasalahan resistensi antibiotik ini menjadi masalah yang serius atau enggak sih? Terus alasan kamu apa? Menurut saya itu menjadi masalah serius ya, karena bisa jadi lebih rentan terkena penyakit. Saya setuju bahwa resistensi antibiotik itu menjadi masalah yang serius terhadap kehidupan manusia, karena resistensi antibiotik ini dapat mengakibatkan infeksi yang justru sulit untuk disembuhkan, dan juga lama-kelamaan akan dapat berakibat fatal, yaitu seperti kematian. Terus saya mau tanya, menurut kamu bagaimana sih cara bakterinya ini itu bisa menjadi resisten terhadap si antibiotiknya? Mungkin bakteri itu akan kebal terhadap antibiotik yang diberikan itu sendiri. Ya, itu jawaban secara singkatnya ya. Saya izin menjelaskan lebih detailnya. Jadi menurut WHO, resistensi bakteri ini terjadi ketika si bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik yang pada awalnya sebenarnya dia efektif untuk penyembuhan karena infeksi si bakteri. Nah, bagaimana sih si bakterinya ini itu bisa menjadi resistensi? Itu salah satunya bisa terjadi karena mutasi. Jadi mutasi bakteri itu merupakan perubahan gen pada bakteri yang dapat terjadi secara alami. Dan beberapa mutasi tersebut dapat membuat mereka resisten terhadap si antibiotiknya. Jadi kayak terjadi perubahan gen yang dapat membuat resisten gitu. Nah, sebagai contoh, bayangkan aja misalkan terdapat sebuah populasi bakteri. Nah, beberapa bakteri dalam populasi ini mengalami mutasi sehingga membuat mereka kebal terhadap antibiotik. Nah, bakteri yang rentan itu dapat dimatikan atau dibunuh oleh si antibiotik. Namun bakteri yang resisten itu justru akan bertahan hidup, dan dia dapat berkembang biak dan bisa diturunkan ke bakteri yang keturunan selanjutnya. Nah, jadi itu akan berdampak berbahaya dan dapat memperbanyak si resisten antibiotiknya. Nah, selanjutnya menurut kamu apa saja sih faktor yang dapat mempercepat perkembangan dari si resistensi antibiotik? Mungkin menurut saya penggunaan antibiotik yang tidak sesuai. Ya, itu saya juga setuju, itu merupakan salah satu jawabannya. Nah, itu seperti penggunaan antibiotik yang secara berlebihan. Misalnya mengonsumsi antibiotik saat yang tidak dibutuhkan. Misalnya kamu sakit, sebenarnya kamu tidak membutuhkan antibiotik, tapi kamu malah minum si antibiotik. Nah, justru antibiotiknya itu bisa tidak memberikan efek untuk menyembuhkan gitu. Nah, untuk faktor selanjutnya adalah penyalahgunaan antibiotik. Misalnya lupa untuk meminum antibiotik yang sesuai diresepkan oleh dokter. Nah, itu bisa menyebabkan si bakterinya itu justru bisa bermutasi gitu, yang lama-lama nanti akan mengakibatkan resisten terhadap antibiotik. Nah, untuk yang ketiga bisa karena resisten yang terjadi secara spontan. Jadi terkadang susunan genetik dari suatu bakteri itu bisa berubah dan akan bermutasi lama-lama.
Selanjutnya, menurut kamu apa sih dampak dari resisten antibiotik ini terhadap kesehatan manusia? Mungkin jika terkena resistensi antibiotik, orang tersebut bisa mudah sakit-sakitan. Ya, itu merupakan salah satunya, karena bisa meningkatkan kesulitan untuk mengobati si infeksinya, yang justru malah dapat meningkatkan resiko penyakit yang lebih kompleks lagi, dan bahkan yang seperti saya jelaskan yang tadi, bahkan bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya, dapat meningkatkan biaya perawatan. Misalnya kalau misalkan si infeksi bakterinya ini tuh udah resisten terhadap antibiotik, kan jadi kayak penyembuhannya lama, kemudian membutuhkan rawat inap yang lebih lama, jadi biaya yang dikeluarkan itu mungkin akan lebih banyak gitu. Terus menurut kamu bagaimana sih peran dari individu, dari manusia itu bisa mencegah dari resistensi antibiotik? Mungkin lebih ke menjaga kebersihan diri terlebih dahulu ya. Saya setuju dengan jawaban kamu tadi, bahwa langkah pertama untuk mencegah si resistensi antibiotik itu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan diri sendiri. Yang pertama yaitu dengan mencuci tangan, kemudian menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, selanjutnya yaitu meminum antibiotik secara resep dokter dan sesuai dengan petunjuk dokter. Dan yang terakhir mungkin bisa melakukan vaksin untuk mencegah bakteri itu masuk ke dalam manusia. Nah, tapi vaksin itu tuh harus sesuai dengan layanan kesehatan. Untuk selanjutnya, apa setelah dari yang saya jelaskan tadi, apa kamu ada pertanyaan? Saya punya satu pertanyaan. Apakah mungkin jika orang sudah terkena resistensi antibiotik itu bisa sembuh total? Berdasarkan artikel yang saya baca, sebenarnya bakteri yang udah mengenai manusia dan resisten terhadap antibiotik itu sulit disembuhkan dan mungkin bisa dicegah atau diperlambat untuk berkembang menjadi lebih banyak lagi. Dan itu sudah sulit untuk disembuhkan secara total menurut yang sudah saya baca sih, seperti itu. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah. Terima kasih, sudah cukup dapat dimengerti. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, telah bersedia untuk diinterview mengenai resistensi antibiotik. Saya berharap kita dapat menjaga kesehatan lebih maksimal lagi dan dapat mencegah terjadinya resistensi antibiotik terhadap diri kita sendiri dan juga mengingatkan terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Baik, sekian interview yang dapat saya lakukan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.